Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Secara mandiri, anak-anak belajar dari rumah ya. Kali ini kita masih di tema 1, subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami, contohnya dengan menggunakan biji, tunas, umbi, spora. Kemudian yang secara buatan, mencangkok, stek, dan menempel. Contoh tumbuhan dengan menggunakan perkembangbiakan dengan biji, yaitu antara lain jeruk, jambu, apel. Nah, di sini Bu Guru akan menggunakan contoh perkembangbiakan biji menggunakan biji buah apel. Biji ditanam akan mulai tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh, ada daunnya, kemudian menjadi tanaman muda. Setelah itu menjadi pohon yang kecil. Pohon yang kecil menjadi tumbuh pohon dewasa. Nah, pohon dewasa ini akan menghasilkan buah. Nah, ini buahnya. Buah ini di dalamnya ada biji. Nah, biji ini kemudian akan berkembang biak lagi. Inilah perkembangbiakan contoh menggunakan biji. Selanjutnya, kita akan mempelajari perkembangbiakan menggunakan tunas, yaitu contohnya dengan cocor bebek. Perkembangbiakan pada daun cocor bebek yaitu menggunakan tunasnya. Tunasnya berada di tepi daun, kalian amati. Cocor bebek mudah sekali akan tumbuh. Karena itu cocor bebek cepat sekali persebarannya dan sangat luas. Selanjutnya adalah pohon pisang. Pohon pisang ini berkembang biak dengan tunasnya. Nah, ini adalah anak tunas. Anak tunas akan tumbuh di sekitar induknya, tidak jauh dari induknya. Selanjutnya, yang ketiga, contoh ketiga adalah pohon bambu. Pohon bambu berkembang biak dengan tunasnya juga. Ini adalah contoh tunasnya, anak tunas. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan umbi. Yang pertama contohnya adalah menggunakan umbi lapis. Karena dengan perkembangbiakan menggunakan umbi ada 3 contohnya, yaitu ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Yang pertama Bu Guru sampaikan menggunakan umbi lapis. Ini adalah lapisan daun. Lapisan daun, kemudian ini adalah tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi tunas yang akan tumbuh ini nanti akan menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya adalah umbi batang. Di sini Bu Guru mengambil contoh kentang. Kentang akan tumbuh, ini adalah tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian pada wortel. Wortel merupakan contoh perkembangbiakan umbi akar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan dengan spora. Kita amati bermacam-macam tumbuhan paku. Coba kita amati, ini ada butiran-butiran.
Nah, tumbuhan spora berkembang biak dengan spora. Bagian belakang daun paku ini terdapat bintik-bintik. Ini adalah bagian belakang terdapat bintik-bintik. Nah, ini adalah spora. Bentuk spora seperti biji. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Spora dapat diterbangkan angin dengan mudah dan tumbuh di suatu tempat. Contoh perkembangbiakan dengan spora selain paku adalah ganggang, suplir, dan jamur. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Nah, langkah-langkah dalam mencangkok yaitu pertama memilih cabang atau dahan dengan ukuran sedang, lalu dikupas dahan hingga bersih dan kulit lendir kira-kira panjangnya 5-9 cm mengupasnya. Selanjutnya langkah kedua yaitu ditutup luka yang ada tadi, ditutup dalam dengan tanah yang sudah dicampur pupuk kandang. Kenapa dicampur pupuk kandang? Supaya tanahnya subur. Selanjutnya langkah ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, kemudian kita ikat dengan tali. Perkembangbiakan dengan mencangkok ada keuntungannya dan ada kekurangannya. Keuntungannya yaitu tanaman biasanya lebih baik dari induknya. Kekurangannya hasil cangkokan lebih mudah roboh. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan stek. Kita amati, ini gambar sebuah tanaman, kita siapkan pisau. Nah, yang pertama adalah memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkainya. Kemudian sebelum memotong, kita pastikan bagian tanaman tersebut memiliki mata tunas. Langkah yang ketiga, bagian tumbuhan yang telah dipotong tersebut kemudian kita tanam. Ya, kita tanam yang medianya sudah kita siapkan. Selanjutnya, langkah keempat, potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru dan ini kita rawat. Alhamdulillah, anak-anak sudah mempelajari tentang pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.